NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Seperti biasa, di video kali ini kita akan melihat lagi progres lanjutan dari pengerjaan sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sebelumnya jangan lupa bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali. Apabila sahabat suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan tentunya share. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru tentang sirkuit Mandalika ini. Baik sahabat, pengerjaan untuk saat ini di sirkuit Mandalika masih terfokus untuk pengerjaan atau pembangunan tribun ataupun juga grandstand, dimana ini adalah di sebelah luar tikungan yang ke-16 dan tikungan ke-15 pun juga tadi sudah kita lewati, dimana untuk pengecoran sudah hampir selesai untuk pengecoran dasar. Kemudian nanti akan dilakukan pemasangan untuk tiang grandstand atau tiang tribun. Kemudian di depan di sini adalah gardu listrik atau sistem kelistrikan penyuplai atau pemasok listrik yang nanti akan digunakan ketika balapan. Sementara di belakang pedok di sini atau di belakang race control, bangunan-bangunan modular untuk kelengkapan nanti gelaran balapan MotoGP terus dipersiapkan atau terus dilakukan pembangunan. Begitu juga di sebelah luar sirkuit, tepatnya di depan, untuk pengerjaan bagian jalan provinsi terus dilakukan pengerjaan, di mana ada pelebaran yang nantinya akan menjadi 2 jalur atau 4 lajur. Sementara di sini kita lihat ada kontainer yang sedang melakukan penurunan alat-alat ataupun juga perlengkapan untuk gelaran balapan MotoGP nanti. Kemudian untuk sahabat yang masih belum mengetahui atau baru bergabung dengan Endri Atasiki, bahwa sirkuit Mandalika ini sebentar lagi akan digunakan untuk tes pramusim, yaitu tanggal 11, 12 hingga 13 Februari ini. Dan seperti kita ketahui di sini di belakang pedok ya, di belakang race control di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk penanaman rumput. Dan kita lihat di sini nanti jalur ini akan dilakukan pengaspalan, dan seperti kita lihat di sini juga sedang dilakukan prem coating atau pemberian cairan dasar sebelum dilakukan pengaspalan. Begitu juga untuk sistem drainase terus dilakukan pengerjaan dan dibuatkan terus-menerus ya, hingga drainase yang berada di sirkuit Mandalika ini cukup banyak sekali. Dan kita lihat ada box culver yang masih belum terpasang yang sudah berderet di sana. Dan inilah di bagian luar atau di bagian depan sirkuit Mandalika untuk jalur provinsi yang dibangun atau dilakukan pengaspalan nantinya kurang lebih sepanjang 5 km. Ini akan dibuatkan 2 jalur 4 lajur nantinya ya. Sementara di sini juga ada pengerjaan, ada eskavator, ada vibrating roller yang sedang melakukan pengerjaan di bagian gerbang masuk nantinya. Dan di depan ini adalah merupakan lahan untuk tempat parkir. Kemudian ada grader juga di sini ya, yang lagi mengerjakan nantinya jalan keluar masuk untuk keluar masuk di area parkir. Ya, dan parkir di sini cukup luas sekali bagi sahabat nantinya yang akan menonton gelaran balapan MotoGP. Kebetulan kalau menonton di bagian tribun deluxe VVIP nanti akan terparkir kendaraannya di sebelah depan sana. Sementara yang kita lihat di sini tire barrier atau ban-ban di sini sudah menumpuk ya. Dan nantinya akan dipasang di pinggir concrete barrier sebagai safety para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh, agar tidak menabrak concrete barrier atau pagar pembatas ya.
pengaman atau keselamatan demi rider yang mengalami kecelakaan atau crash. Sementara kita akan melihat ke bagian Deluk VVIP atau tribun VVIP di sini, di mana kita lihat di sini masih dalam tahap pembangunan rangka atap bajanya ya. Dan untuk lantai kedua juga sudah dilakukan pengecoran, dan di sebelah dalam, di sebelah bawah pun juga, di dasar juga terus dilakukan pengerjaan. Dan kita lihat di sini sudah cukup panjang sekali untuk pemasangan rangka atap sebelum nanti dilakukan pemasangan atapnya. Dan tribun ini memanjang hingga hampir lurus dengan tikungan yang pertama. Nah, seperti inilah saat ini kondisi pembuatan tribun Deluk VVIP. Bagi sahabat yang ingin nonton MotoGP ya, langsung ke sirkuit Mandalika ini, jangan lupa untuk secepatnya membeli tiket ya, atau mencari-cari dulu informasi tentang tiketnya, baik harganya maupun juga untuk tribun di mana saja nanti memilih untuk menonton. Dan link untuk tiket ada di bio Instagram resminya MGVA. Silahkan dicari saja, dibuka saja ya, diklik nanti di sana linknya, dan di sana akan tertera atau tercantum tanggalnya, kemudian juga harga tiketnya, bahkan harga tiket untuk per hari yang cukup murah dan cukup terjangkau ya, dari yang termurah 115.000 hingga yang termahal sekalipun ada di sana ya. Silakan bisa dipilih saja sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan isi dompet kalian sahabat. Kemudian kita lihat di sini untuk pengerjaan bagian tribun atau grandstand di sebelah kanan trek lurus panjang 700 meter. Di sini sudah dilakukan pengecoran, bahkan hanya tinggal menyisakan sedikit lagi untuk pengecorannya. Namun di sebelah tunnel yang pertama di sini untuk tribun sudah mulai dipasang tiang ya, sudah mulai dipasang tiang, dan ini adalah tribun yang berbentuk modular atau dibongkar pasang nantinya. Dan kita lihat di sini alat berat atau kren yang sedang melakukan pengerjaan atau pemasangan tiang-tiang untuk tribun nantinya. Dan tribun ini berhadap-hadapan dengan pedok sahabat, berseberangan dengan area pedok, dan memanjang dari awal trek lurus atau dari tikungan yang terakhir hingga ke tikungan yang pertama hanya saja terpotong oleh tunnel atau terowongan yang pertama. Dan terowongan ini mempunyai panjang 65,57 meter dengan lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Nah, seperti inilah kondisi di sebelah kanan trek lurus untuk pembuatan grandstand dan juga tribun. Untuk informasi di area tengah sirkuit, untuk warganya sudah 100% clear ya, sudah 100% direlokasi, bahkan sudah tidak ada tersisa lagi bangunan-bangunan di sana karena sudah dipindah. Bahkan dengan sukarela mereka membongkar rumahnya masing-masing ya, dengan membawa peralatan atau bahan-bahan yang masih bisa digunakan kembali. Nah, seperti inilah sahabat di bagian yang nantinya akan dibuatkan tribun untuk menonton sahabat semua di sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan di sini pun juga terus dilakukan penyempurnaan pengerjaan, baik itu perataan, pemadatan dan juga pengurugan. Dan untuk zona tengah atau di bagian area tengah nantinya apa saja yang akan dibuatkan atau dibangun, nanti kita sama-sama akan memantau tiap hari bagaimana kelanjutan pengerjaan di bagian area tengah. Apakah hanya dibangun taman ataupun juga akan ada bangunan apa lagi ya. Nanti informasinya banyak sekali, ada yang bilang ini akan dibangun taman, kemudian juga akan ada dibangun resort-resort mewah atau hotel. Tapi nanti setelah gelaran balapan MotoGP 1 atau 2 tahun ke depan ya. Itu informasinya. Namun untuk real di lapangan
kita akan terus memantau ya hingga nanti benar-benar sirkuit ini 100% selesai. Dan ini tikungan kedua, 3 dan keempat untuk pengerjaan road grip atau pengecatan ya. Masih belum dilakukan pengecatan kembali untuk run off, dan nantinya akan dilakukan pengecatan setelah mendekati ke race atau ke gelaran balapan MotoGP. Sementara di samping kanan tikungan keempat menuju ke tikungan yang kelima, di sini sudah mulai dilakukan perataan dan juga pemadatan. Sama di sini nanti akan dibuatkan tribun atau grandstand yang akan menghadap ke tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Ada vibrating roller, ada eskavator, dan juga ada grader di sini yang sedang melakukan pengerjaan di bagian area tikungan yang keempat, tepatnya di sebelah kanan inner line untuk pembuatan grandstand atau tribun. Baik, bisa kita saksikan di sini sahabat, ini adalah merupakan gerbang timur ya untuk masuk ke sirkuit Mandalika, dan jalur ini adalah merupakan jalan yang menghubungkan Bypass Mandalika atau sirkuit Mandalika dengan jalan Bypass Mandalika yang langsung terhubung dengan bandara, atau bisa dikatakan juga ini sebagai ujung dari jalan Bypass Mandalika. Baik di sebelah kiri atau di sebelah luar tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, di sini masih dalam tahap pengerjaan, bahwa untuk penanaman atau penimbunan atau pemasangan box culvert yang nantinya akan dijadikan sebagai sistem drainase. Dan box culvert ini cukup besar sekali sahabat, bisa kita saksikan. Kemudian di tikungan yang ke-5 di sini yang sedang dilakukan perataan, di situ juga nantinya akan sama dibuatkan grandstand katanya, selain juga untuk tempat parkir. Kemudian di bagian sisi kanan inner line tikungan yang ke-7 di sini sudah cukup rata, rapi ya. Bahkan tidak ada rumah warga lagi yang masih berdiri. Namun untuk pohon-pohon kelapa masih tetap kokoh berdiri. Pertanyaan, apabila nanti sirkuit ini jadi, apakah pohon-pohon kelapa itu akan dibiarkan sebagai pemanis sirkuit atau memang akan ditebang? Silakan kalau sahabat ada yang mengetahuinya, silakan ditulis saja di kolom komentar ya. Dan ini adalah tikungan yang ke-9 di sebelah kanan, sudah mulai rata ya beberapa minggu ke belakang, yang nantinya akan dibuatkan tribun juga katanya di sini. Sementara ini adalah jalan atau lintasan yang akan menuju ke atas bukit atau ke puncak bukit ya, dimana di sini akan dibangun observation deck atau kurang lebihnya bangunan seperti bangunan tribun VVIP yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama, yang diperuntukkan bagi para pejabat atau ya tamu kehormatan lah, seperti RI1, RI2, mungkin juga dari MGVA ataupun juga dari Dornasport atau dari FIM. Bahkan untuk tamu kehormatan ya dari luar negeri, mungkin dari tetangga negara-negara tetangga ya, yang akan menyaksikan gelaran balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Dan seperti inilah sahabat kondisi saat ini di atas bukit untuk pembuatan observation deck di sini, dimana untuk pengecoran ataupun juga dasar pengecoran untuk pondasinya sudah dilakukan ya, dan bisa kita saksikan di sini. Kemudian kita akan berlanjut ke tikungan ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Untuk rumputnya sudah cukup hijau, namun untuk run off masih belum dilakukan pengecatan kembali, hanya tinggal menunggu tim road grip untuk melakukan pengecatan ya. Kemudian di sisi kanan tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 pun juga sudah rata, sudah mulai dipadatkan untuk pembangunan tribun atau grandstand. Dan inilah tikungan yang ke-13 dari 17 tikungan yang ada. Ini tikungan ke-13 berbelok ke arah kiri. Dan untuk run off-nya masih sama, belum dilakukan pengecatan. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan inner line di tikungan ke-13 di sini sedang dalam proses terus pengerjaan untuk pengecoran lantai dasar ya, sebelum dilakukan pembuatan tribun ataupun juga pembuatan grandstand nantinya.
Dan kita lihat juga di sini ada eskavator yang sedang melakukan pengerjaan di bagian sisi kanan hasil pengecoran di tikungan yang ke-13. Sementara di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, 15 dan ke-16 di sisi luar, tepatnya di sebelah kiri outer line. Kita lihat di sini sahabat sudah cukup panjang sekali untuk hasil pengecorannya. Walaupun memang belum semuanya selesai ya, masih dalam tahap pengecoran. Kemudian di sini kita lihat ya, cukup menarik sekali di sini nanti ketika bisa menonton di area di sini, karena kita bisa melihat ke tikungan ke-11, ke-12, 13, 14, 19, 16, bahkan ke trek lurus pun bisa dilihat dari sini. Namun mungkin kalau melihat ke trek lurus ya, sangat kecil sekali karena jaraknya cukup lumayan jauh. Nah, di sini kita lihat sahabat, untuk pengecoran lanjutan di bagian di sini terus dilakukan pengecoran hingga nantinya akan selesai. Seperti di bagian tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Nah, seperti inilah sahabat, dan kita lihat di sini truk yang sedang melakukan penurunan beton ya, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembetonan di pembuatan tribun di sini. Kemudian juga box culvert di sana masih ada, belum dilakukan pemasangan. Sementara di jalur di sini sahabat ya, dilakukan penggalian kembali untuk pemasangan sistem drainase. Jadi tidak main-main, sistem drainase yang berada di sirkuit Mandalika ini cukup banyak sekali dan cukup besar-besar sekali. Diharapkan ketika nanti sudah selesai ya, tidak akan tergenang air, jadi bebas dari air sirkuit Mandalika ini. Dan inilah sahabat Tugu ya, Tugu sirkuit Mandalika, dan ini bisa dijadikan sebagai objek selfie ya, para pemburu selfie, baik yang datang dari luar pulau maupun di lingkungan Nusa Tenggara Barat sendiri atau di Kecamatan Pujut di sini, rela berdatangan hanya untuk berselfie di sini ya, ikut bangga kita punya sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit jalan raya pertama yang akan digunakan untuk balapan MotoGP. Nah, seperti itulah sahabat. Dan sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km ya. Dan jangan lupa bagi sahabat yang ingin menonton, nantinya ditunggu kehadirannya, kita nonton bareng di sirkuit kebanggaan kita, Pertamina Mandalika International Circuit. Bagi sahabat, mungkin di sini nanti akan ada historis atau sejarah ya, siapa yang pertama kali rider yang mengalami jatuh atau crash di sirkuit Mandalika ya. Nah, ataupun juga siapa yang pertama kali naik podium sebagai tercepat pertama, kedua dan ketiga ya. Dan itu merupakan sejarah untuk sirkuit MotoGP Mandalika, karena bulan Maret tanggal 18, 19 dan 20 untuk gelaran perdana MotoGP ya. Namun bagi sahabat yang kebetulan di besok tidak bisa menonton ya, langsung ke sirkuit Mandalika, jangan khawatir, karena kita sudah teken 10 tahun ya, teken kontrak 10 tahun untuk menggelar balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Dan inilah tempat parkir yang sudah dilakukan pengerjaan beberapa bulan lalu, namun sekarang terus dilakukan pengerjaan kembali untuk pengecoran yang masih belum selesai ya. Dan seperti inilah bentuk dari tempat parkir yang berada di sebelah kanan, tepatnya di tikungan ke-15 dan juga ke-16 di sini. Dan kita akan mencoba untuk melihat hotel Pullman ya sahabat, dimana hotel Pullman ini adalah hotel yang bisa dikatakan paling dekat dengan sirkuit Mandalika. Jadi kalau kita menginap di hotel ini, ingin ke sirkuit Mandalika tidak memakan waktu yang cukup lama karena dekat ya. Dan untuk hotel Pullman ini sudah bersiap-siap untuk menyambut gelaran balapan MotoGP dan akan dibuka nanti ya. Bahkan di sini sudah dipesan jauh-jauh hari ya, bagi mungkin yang akan menonton di sini dari luar negeri atau para sultan yang sudah membooking tiket duluan, kemudian juga penginapan duluan ya. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Mohon maaf atas kekurangan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sleepless.